ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selawat. Mari kita tegakkan sholat, berbanyak selawat pada subscriber Bang Lampung dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbanyak sholat dan salawat, insyaallah kita dihindarkan dari balak dan bencana, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini di sini saya Madatu sengaja di kediaman dari saudara kita Matomblo. Sengaja saya mengunjungi beliau ini. Matomblo ini sekarang ini sedang, mungkin katanya sedang memisah kampung ini karena tindak tanduk dari anak buah, anak murid dari Jubragon ini sudah merajalela kampung ini. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan kebaikan-kebaikan orang sini. Mereka sudah merekrut semua banyak-banyak sekali bujang-bujang sini atau anak-anak muda di sini yang sudah direkrut mereka dengan diiming-imingi uang untuk mendukung misi mereka menghancurkan padepokan dari Bang Ray Lampung, yang mana saat ini Bang Ray ini dalam keadaan disekap oleh Kurawa dan Pucuk Dragon serta guru besarnya itu. Ya, disinilah permasalahannya. Sengaja tadi aku mengikuti Uyut, Torogo, Bang Udin. Nah, mereka sampai saat ini belum juga datang, sehingga saya buka live streaming. Saya mohon doa kepada sahabat-sahabat Bang Ray dimanapun Anda berada, agar sudi kiranya mendoakan dalam misi perjalanan kami ini memberantas kezaliman di muka bumi ini. Mudah-mudahan doa dari sahabat-sahabat sekalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja harapan dari saya untuk sahabat-sahabat sekalian. Dalam misi sekarang ini kami ingin bermusyawarah tentang apa dan bagaimana kelanjutan dalam membebaskan saudara kita Bang Ray ini. Karena di sini mereka ini meminta dengan tebusan yang begitu besar. Ya, kalau tidak salah 200 miliar katanya. Itu bukan uang sedikit. Dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan kalau kita tidak mendapatkan uang tersebut, maka mereka akan menyiksa dan menyiksa Bang Ray Lampung. Ini suatu cobaan yang berat bagi kita semua, karena di sisi lain kita antek-anteknya ini sudah bagaimana mereka ini tidak ada aturan lagi. Bahkan di kampung-kampung ini mereka sudah liar, layaknya orang-orang jahat yang tidak bisa melihat mana baik dan buruknya lagi. Mereka hajar-hajar saja. Anak-anak muda diiming-imingkan uang untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Aku rasa ini suatu masalah yang besar bagi kita. Ya, untuk menyikapi hal ini, tentunya kami ini ingin bermusyawarah kepada tim-tim yang lain. Tapi sampai malam ini sudah kutunggu, sudah berapa jam aku sebenarnya memang Madatu ini dari hutan datang kemari. Tapi ternyata di rumah Matomblo ini tidak ada sama sekali sahabat-sahabat yang lain. Ataukah mereka ini ketakutan dengan gerak-gerakan dari
murid-murid John Cowboy, Ucup Dragon, karena di kemarin malam bahkan mereka ini sudah banyak yang berkeliaran di sini. Bahkan tadi setelah pertempuran sedikit aku mendapatkan 2 warga yang belum aku kenal, tapi dengan semudah itu dia mengikuti jejak dari John Cowboy, jejak dari Jarwo, Japri, nah, Tyson, semua muncul. Buku itu suatu buku itu adalah, kalau bahasa kami itu adalah cucungku itu sebenarnya cucu kesayanganku waktu itu. Tapi kenapa sampai aku bertobat dia pergi entah kemana. Dan setelah ada yang namanya guru besar, tahu-tahu buku itu ada di sini. Ada apa gerangan, apa yang terjadi dengan buku itu. Itulah yang kesulitan bagi diriku, karena tidak mungkin aku akan mencelakai buku sendiri. Ini suatu tantangan bagiku. Allahuakbar. Tapi sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain, tim-tim yang lain untuk datang kemari, saya juga belum bisa memastikan apa yang harus dilakukan, karena ini jangan sampai permasalahan ini diputuskan dengan sendiri. Nah, mungkin itu ada komen-komen dari saudara-saudara. Silakan sahabat-sahabat Bang Raya untuk berkomentar apa yang mesti kami lakukan, karena dalam hal ini kami ingin mendengar komentar-komentar dari sahabat-sahabat semua. Dan tidak mungkin kami memutuskan masalah ini sendiri, karena permasalahan ini sangat berat bagi kami. Karena keselamatan Bang Raya itu lebih utama dari atas segalanya. Allahu Akbar. Ya, mungkin bagaimanalah caranya ya. Kameramen harus siap siaga. Karena saat ini malam ini juga saya harus, kata orang tuh melek, harus berjaga-jaga. Karena tidak menutup kemungkinan di malam ini akan datang murid-murid dari biadab itu akan mengacak-ngacak kampung ini. Karena mereka ini sudah sangat brutal ya. Allah Akbar. Ya mungkin kita tunggu saja dulu sahabat-sahabat dari Mak Datu seperti Mak Tomlo atau Bang Udin Botak atau Ki Uyut Notorogo, mungkin mereka bisa menyambangi di sini. Tapi kalau ke Uyut tadi aku sudah menyambangi padepokan dari gubuk dari Ki Uyut, tapi Ki Uyut tidak ada. Aku panggil Uyut, tapi dia tidak ada. Aku kira dia sudah meluncur kemari, tapi keadaan memang cuaca sudah gelap. Mungkin dia berteduh atau di mana ya, kita belum bisa mengetahuinya. Tapi yang jelas kita tunggu saja. Mungkin Ki Uyut ini ada di rumahnya, atau coba kameramen lihat dulu di jalan. Mungkin Ki Uyut berjalan dari hutan, bertemu di samping-samping lereng-lereng bukit ini. Coba kameramen bisa dipanggil dulu kalau ada. Iya, alhamdulillah ya. Mungkin kameramen bisa bantu, karena ini permasalahan yang luar biasa. Ini tidak bisa kita pecahkan dengan sendirinya, karena kita harus musyawarah. Panggil dulu kameramen, mungkin dia belum jauh, karena aku ini baru nyampe di sini, dia sudah duluan katanya. Aku takut Uyut ini sudah tua. Nah, kalau kita yang tidak membantu dia, siapa lagi? Saya takutnya Uyut diculik juga. Nah, jadi menambah permasalahan lagi. Sudah Bang Ray disekap, sekarang Uyut mau diculik. Ini kerugian besar bagi kita. Maka akan lebih baik kameramen suruh menyusul, mungkin belum jauh di lereng bukit sebelah sana ya. Baiklah, sambil menunggu Ki Uyut itu, kita bercerita sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Karena sudah beberapa hari ini kami mencari keberadaan Bang Ray yang mungkin belum restu dari Allah SWT kami mendapat atau menemukannya.
Tapi alhamdulillah ada titik terangnya, yang mana beliau sudah diketahui dan ditemukan oleh sahabat kita Cik Raden, King Marpel, Kirambat, sudah melihat dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sudah bertemu dengan sosok Bang Ray Lampung. Namun mereka ini belum bisa membebaskan dari sosok Bang Ray Lampung tersebut karena masih ada guru besarnya itu. Bahkan dalam keadaan terikat, Bang Ray ini terikat dari salah satu pohon besar itu. Tahu pohon apa itu? Bahkan mereka selalu menghajar dan menghajarnya. Nah ini luar biasa. Saya tidak mengerti lagi bagaimana bisa Bang Ray ini dihajar oleh mereka. Apakah mereka ini memang ilmunya sangat tinggi, ataukah Bang Ray ini tadinya tidak memiliki persiapan dalam menghadapi mereka itu. Persiapan yang saya maksud tadi, mungkin Bang Ray tidak mau pusaka, karena Bang Ray ini orangnya kuat. Saya tahu Bang Ray ini orang kuat karena saya dulu pernah menghadapi beliau. Beliau ini sungguh luar biasa kekuatannya. Jadi tidak bisa dianggap bahwa Bang Ray ini orang lemah. Tidak, Bang Ray ini benar-benar orang kuat. Makanya aku itu tidak percaya kalau Bang Ray ini. Bahkan di saat aku tumbang oleh mereka itu dengan lemahnya, aku bertemu dengan Bang Ray dan Bang Ray berkata, kata Bang Ray, pulanglah kau ke Padepokan. Setelah meminum madunya, aku disuruh pulang ke Padepokan dan berikan madu ini kepada tim-tim yang lain yang terluka parah. Itu kata Bang Ray. Sebenarnya saat itu juga aku ragu untuk pulang karena aku tidak mungkin meninggalkan Bang Ray sendirian. Tapi dengan sekekehnya Bang Ray berkata, kau ke Padepokan, biar aku yang menghadapinya. Itu kata Bang Ray terakhir kali. Dari saat itulah aku tidur pun tidak nyenyak, mendapat berita bahwa Bang Ray ini sudah disekap sama guru besarnya dari Ujung Dragon. Luar biasa. Nah, dengan gigihnya kami mencari keberadaan Bang Ray. Terhitung berjam-jam, berwaktu-waktu siang dan malam kami cari. Bahkan si Jagabaya sampai cari kemana-mana, tapi belum kami temukan sosok Bang Ray. Nah, di sini timbullah titik terangnya. Titik terang Bang Ray sudah terlihat oleh pandangan mata dari Cik Raden dan King Marpel, walaupun belum kita selamatkan karena masih dalam sekapan, tapi setidaknya kita sudah memiliki sinyal, ya, titik terang kalau Bang Ray itu masih selamat dan akan kita selamatkan. Alhamdulillah, seiring waktu mungkin kita bisa menyelamatkan Bang Ray atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu tidak luput dari doa sahabat-sahabat Bang Ray sekalian. Mudah-mudahan dalam penyelamatan Bang Ray ini kita ini diberi kelancaran, karena musuh kita ini sungguh luar biasa. Dalam satu sisi saja dalam pencarian, mereka sengaja menyebar anak buahnya ke seluruh penjuru. Bahkan setiap saat, setiap detik, baik Jagabaya, baik Madatu, baik Udin Botak, siapapun yang melangkah, selalu ada anak buahnya yang menyatakan bahwa mereka tahu tentang Bang Ray. Ini akan mengecoh pikiran kita. Di mana sebenarnya Bang Ray sesungguhnya? Karena Mak Datuk ini sudah berkeliling, bahkan tadi sudah ke Gunung Batu. Karena informasi dari mana-mana itu masuk ke sana, ternyata belum juga kita ketemukan. Ketemu anak buahnya, anak muridnya dari John Cowboy tadi, di saat saya mau ke Padepokan Bang Ray. Tapi saat ini belum bisa ke Padepokan Bang Ray, ditahan juga sama mereka. Karena kami sudah mengetahui sosok Bang Ray yang sudah terlihat oleh mata, oleh Cik Dangu dan King Marpel. Hanya saja kita belum bisa menyelamatkannya
Karena mereka ini meminta tebusan. Untuk melawan mereka ini kita perlu siasat baru. Bagaimana cara kita menyiasatinya? Kami ini harus berkumpul. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri. Cuman di sini dapat permasalahan baru. Di samping kita ingin menyelamatkan Bangrai, kita juga ingin menyelamatkan warga yang ada di sini. Karena warga di sini selalu diteror dengan kekacauan-kekacauan yang mereka lakukan. Ini yang sulit yang harus kita hadapi. Di saat kita ingin menyerang mereka, di saat kita ingin melumpuhkan mereka, mereka pun berkata, kalau aku mati di tanganmu, maka akan habisi Bangrai. Itu sama saja kita memakan, kata orang itu, buah simalakama. Ini kesulitan bagi kami. Tapi itu suatu ujian memang. Ini ujian bagi kita semua. Harapan terbesar kita bisa menyelamatkan Bangrai ini. Allahu Akbar. Bangrai ini adalah sosok pemimpin bagi kami. Kalau tanpa Bangrai, kami tidak bisa memutuskan masalah. Sedangkan ini Bangrai dalam keadaan disekap. Kami yang akan memutuskan masalah. Apa yang harus kami lakukan? Ini sungguh luar biasa. Sedangkan di sini saya sudah menunggu lama di sini, belum ada satupun tim-tim dari Bangrai untuk menjambangi Madatul di sini. Bahkan Matombro sudah keluar dari tadi untuk meriksa kampung ini, belum ke sini juga. Coba, karena Matombro ini sedang ronda di sini, ingin melihat tentang kampung ini, keamanan kampung ini, begitu. Allahu Akbar. Ya, tapi kita akan tunggu saja Matombro. Kalau Matombro ada nanti mungkin kita bisa musyawarah dengan Matombro kemana langkah kita selanjutnya. Karena kalau kita ke Padepokan saat ini tidak mungkin, karena hari ini sudah menjelang malam sekali. Bahkan ini cuacanya gelap. Ini yang harus kita, tampaknya kita harus waspada sekali. Jangan sampai mereka ini meresahkan masyarakat yang ada di sini. Ini, ya, ini Matombro sedang keluar. Mungkin Matombro akan datang kemari nanti. Kalau memang pemeriksaan di kampung ini sudah beres, insya Allah Matombro akan kemari dan memberikan satu solusi bagi kita. Apa dan harus bagaimana. Ya itu saja mungkin ya. Tapi tetap kita harus waspada di sini. Mungkin malam ini kita harus, Madatul ini harus bermalam di sini. Setidaknya ingin menjaga ketertiban kampung ini. Karena yang ditakutkan itu salah satunya anak-anak muda di sini yang mereka berpoya-poya. Ya, mereka berpoya-poya dengan uang-uang yang diberikan oleh si Jarwo, Tisen, nah ini, untuk mengelabui mereka agar mereka ini ikut rencana dari misi Ucup Dragon untuk menghancurkan Bangrai. Sungguh luar biasa. Ini harus tetap kita hentikan. Apapun caranya, harus tetap kita hentikan. Alhamdulillah, tapi saat ini cuaca ini masih walaupun gelap, tapi belum ada titik-titik bahwa di sini akan terjadi kekacauan. Kulihat ini masih belum begitu malam mungkin. Cuma yang aku takutkan kalau menjelang malam tiba nanti sekitar pukul 12 atau 13, nah itu yang kita takutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini Madatuk di sini mohon kepada subscriber Bangrai Lampung dimanapun Anda berada, selalu ikuti channel Madatuk ini karena kita akan berantas kezaliman yang kampung ini tanpa terkecuali. Kalaupun kita harus
melawan dari saudara kita sendiri. Apa boleh buat? Karena di sini kita menegakkan keadilan yang harus kita tegakkan. Ini Jarwo begitu sadisnya mengajak warga sini. Bahkan sudah berapa warga di sini yang diajaknya untuk bergabung. Hanya diiming-imingkan uang. Coba. Bahkan dia sudah berkata bahwa kami ini dari timnya akan memberikan uang yang 200 miliar itu demi keselamatan Bang Ray. Jadi banyak sekali pemuda sini yang tertarik untuk ikut mereka. Coba. Mereka sudah menyalahgunakan sesuatu yang tidak benar. Ini harus kita tumpas. Ini mah datuk saja dari siang tadi, hanya berpakaian seperti ini. Belum berganti-ganti. Ini juga mas pinjam dari Matondong. Ya, beginilah. Tapi ini demi Bang Ray. Apapun yang terjadi, kami lakukan. Karena Bang Ray adalah sosok-sosok pria yang sudah membuat Madatu ini menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa mengerti akan kehidupan ke depan untuk lebih baik lagi. Ya, itulah Bang Ray. Jadi mungkin kalau untuk balas budi belum ada apa-apanya Madatu membantu Bang Ray. Karena Bang Ray ini sosok pemimpin yang benar-benar pemimpin yang menyadarkan Mak Datuk yang dulu jahat. Sekarang alhamdulillah Mak Datuk ini mengikuti cara-cara orang baik. Karena apa? Karena Mak Datuk sekarang ini hidup Mak Datuk tenang dengan bersahabat dengan Bang Ray. Ini luar biasa kenyamanan yang Mak Datuk rasakan. Jadi kalau sekarang Bang Ray ini disekap, bagaimana hancurnya hati Mak Datuk ini. Ya, ini suatu kekejian yang harus kita tumpas. Karena mereka ini sudah sungguh luar biasanya. Sampai-sampai sekarang ini warga di sini tidak ada yang keluar sama sekali pun. Mana ada di sini? Coba. Sedangkan sekarang ini belum waktunya mereka untuk tidur. Tapi mereka di dalam semua, dalam rumah semua. Tidak satu pun yang keluar. Yang kita takutkan inilah kejadian-kejadian yang harus kita waspadai. Seperti kemarin mereka melempar racun di sungai. Coba, sudah banyak ternak yang mati karena ulah mereka. Untuk warga sini masih bisa kita nasihati untuk jangan mempergunakan air kali sini. Alhamdulillah, sejak saat itu mereka ini tidak masih bisa mengikuti kita. Kalau ini terjadi pada pemuda-pemudanya yang diiming-imingi uang, ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Karena uang ini dinilai dari segala-galanya. Mereka bisa membeli semua apa yang mereka inginkan. Inilah yang kita takutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman ya kita hanya bisa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka ini menghentikan perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Itulah yang Mak Datuk inginkan. Apalagi di sini ada Mak Datuk
Di sini ada Matonggo, ada Ki Uyut Notorogo, ada Bang Udin. Mungkin kalau kami bersatu, kalau kita bersatu, insya Allah kita bisa menghentikan cara-cara mereka ini. Ya, cara-cara mereka ini yang berbuat jahat di kampung-kampung ini. Ya, kameramen, bagaimana kameramen? Apakah kita harus ke Padepokan malam-malam begini? Bagaimana kameramen? Kalau memang kita mau ke Padepokan, ya kita tutup saja. Bagaimana kameramen? Oke, baiklah, kameramen sudah mengajak ke Padepokan. Mungkin kita harus ke Padepokan dari saudara kita Bang Ray. Mungkin bisa kita temukan spiritual yang lain. Kita bisa bermusyawarah untuk memutuskan masalah ini, karena tidak menutup kemungkinan masalah ini akan rumit kalau kita tidak musyawarahkan bersama-sama. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada sahabat-sahabat sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya memohon doa kepada sahabat-sahabat Bang Ray Lampung dimanapun Anda berada. Aku mohon doa kalian dalam misiku ini, penyelamatan Bang Ray. Karena kalau untuk menyiapkan uang sebanyak itu, kami harus berpikir bagaimana kami harus mencarinya. Mungkin video ini kami tutup di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.